Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadl al-Islam, keutamaan Islam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Dan kita di malam ini akan masuk di hadis yang kedua dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ya, di situ ditulis muttafaqun alaih ya. Itu nanti kita akan terangkan dari riwayat hadis itu. Baik. Kita langsung baca hadisnya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, atau marfu'an, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wa fihi, dan dalam as-sahih juga, ini hak kembali kepada as-sahih ya, sama dengan hadis yang kedua kemarin. Wa fi as-sahih, di kali yang kedua ini beliau katakan wa fihi, dan di dalamnya. Nah, An Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu', annahu qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Ya, seorang muslim adalah siapa saja yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, di sini ditulis muttafaqun alaih. Baik. Ini hadis yang kedua ya, setelah kita lewati dua dalil dari pembahasan tafsir Islam ini. Dari ayat surah Al-Imran, dan juga ada hadis dari Umar bin Al-Khattab, riwayat Imam Muslim yang sudah berlalu ya. Jadi ini hadis yang kedua sekaligus dalil yang ketiga dari penjelasan tafsir Islam. Ya, kita masih di bab yang ketiga ya dari pembahasan ini. Baik. Dan di dalamnya kata beliau, dalam as-sahih ya. Ini sudah kita lewati juga di bab-bab sebelumnya. Di bab yang pertama, di bab yang kedua, itu kadang beliau sering ulang-ulangi kalimat wa fis sahih atau wa fihi ini. Ini ada 4 kemungkinan ya, sudah kita terangkan. Ya. Dalam as-sahih maksudnya yang pertama mungkin dia apa? Dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua dari riwayat siapa? Al-Bukhari. Yang ketiga mungkin juga dari riwayat Muslim. Atau yang keempat mungkin dari hadis apa? Sahih di luar Bukhari dan Muslim. Itu ditahu ya dari makna penulis atau makna perkataan penulis rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan wa fis sahih dalam buku ini ya, atau wa fihi begitu ya, mirip. Mungkin dia dari Bukhari Muslim, atau mungkin dari Bukhari saja, atau mungkin dari Muslim saja, atau mungkin dari hadis yang sahih di luar Bukhari dan Muslim. Itu kan banyak. Mungkin di Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ada riwayat Ahmad,
Dan selainnya begitu ya, banyak. Itu hadis-hadis yang sahih kadang di luar Bukhari dan Muslim. Ya. Dari Abu Hurairah. Ini sudah kita lewati juga biografinya. Ya, ada yang masih ingat nama Abu Hurairah? Siapa namanya? Menurut pendapat kebanyakan ulama, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, dari negeri Yaman ya. Beliau dari negeri Yaman. Beliau masuk Islam atau beliau lahir 21 tahun sebelum hijrah. Ya. Beliau lahir 21 tahun sebelum apa? Hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Ya. Nah, dan beliau dari sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam dari negeri Yaman ke Madinah ketika itu ya, di tahun ke-7 Hijriah. Ya, di tahun ke-7 Hijriah. Nah, jadi beliau ketika itu baru masuk Islam di umur 28 tahun. Langsung belajar agama. Ya. Itu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kadang ada orang yang belajar agama mungkin dari masih kecil. Ya, mungkin kita kan belajar ngaji dari kecil ya. Ya. Tapi ada sebagian sahabat kadang masuk Islam itu di umur sudah seperti itu, 20-an, ada yang 30-an. Ya, tapi itu bukan penghalang dari mereka mempelajari ilmu agama. Nah, ya. Dan beliau ini Abu Hurairah ya, belajar pada Rasulullah SAW itu hanya 4 tahun saja. Hanya 4 tahun berjumpa dengan Rasulullah. Karena Nabi SAW wafat di tahun keberapa? Ke-11 Hijriah, di awal tahun ke-11 Hijriah, di bulan Rabiul Awal. Ya. Ini tahun ke-7, 8, 9, 10. Itu kan fullnya. Ya, beliau berguru sama Rasulullah ya, di Masjid Nabawi ketika itu. Nah, beliau tinggal di masjid ya, bersama dengan ahli suffah, sahabat-sahabat yang lain yang fakir ketika itu ya. Nah, itu dari biografi ringkas dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan sudah diterangkan ya di biografi beliau, mungkin di hadis-hadis sebelumnya juga. Nah, dari keutamaan Abu Hurairah ini, beliau dari sahabat yang paling kuat hafalannya, ya, paling banyak riwayatnya. Nah, itu yang diterangkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Ada 7 orang sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya, 6 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama siapa? Ini Abu Hurairah kan, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Kemudian yang kedua siapa? Abdullah bin Umar, anak Umar bin Al-Khattab itu kan, maklum. Yang ketiga Anas bin Malik. Ya, ini tinggal sama Nabi selama 10 tahun. Tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 atau 9 tahun ya. Dan yang keempat siapa? Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anak paman Rasulullah. Yang kelima itu yang keenam. Yang kelima siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Namanya siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya, berlewat ya. Silakan jangan lupa. Yang keenam siapa? Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh ya, Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu dihafal ya. 7 orang sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah taala, al-mukthiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah wa yalihi ibn Umar wal bahru wa Anasun wal bahru kal Khudri wa Jabirun wa zawjatun Nabi. Ya, yang paling banyak riwayat hadisnya dalam meriwayatkan athar, maksudnya hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Ya, setelah itu Ibnu Umar. Yang ketiga Anas. Yang keempat Al-Bahru. Ini dari Ibnu Abbas ya maksudnya. Gelar beliau lautan.
Yang kelima Al-Khudri, itu Abu Sa'id Al-Khudri. Yang keenam Jabir ya, min Abdullah tadi. Dan yang ketujuh wa zaujatun Nabi, yaitu istri Rasulullah, maksudnya Aisyah ya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Itu dia dari 7 orang sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Dan Abu Hurairah ini dari riwayat atau dari sahabat yang bukan hanya ilmu hadis beliau kuasai ya, banyak dari ilmu qiraah juga. Ya, beliau talaki langsung sama Rasulullah dari membaca Al-Qur'an Al-Karim. Nah, mungkin pula ilmu-ilmu yang lain di fikih. Beliau juga dari sahabat yang dalam riwayatnya atau dari ilmunya dalam masalah ini. Ya. Beliau diangkat menjadi gubernur di Bahrain ketika itu di masa pemerintahan Umar bin Khattab di tahun ke-40 sampai 41 Hijriah. Ya, setelah itu beliau kembali ke Madinah mengajari manusia ilmu agama di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat di tahun 59 Hijriah. Baik. Itu dari biografi ringkas Abu Hurairah ya. Kalau mau diceritakan panjang ya bisa ada riwayat di kisah beliau, tapi kita tidak bahas panjang ya dari biografi beliau radhiyallahu taala anhu. Kita kembali ke hadis yang telah diterangkan tadi dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Nah, secara marfu ini sudah maklum ya, sudah diterangkan juga. Ya, sering lewat ya di istilah hadis. Marfu itu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama dengan Nabi yang ucapkan. Tapi dia dari perkataan bukan ya, itu mauquf ya. Maksudnya hadis ini diangkat begitu ya. Diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sahabat tapi diangkat. Maksudnya di situ Rasulullah yang mengucapkan hadis tersebut. Ya, Rasul yang mengucapkan hadis tersebut. Dan hadis yang kita baca ini ya, al-muslimu man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi, itu datang dalam banyak riwayat ya. Datang dalam banyak riwayat ya. Ada dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dan juga ada dari luar Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, dan hadis marfu tadi itu yang diterangkannya oleh Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala dalam Manzumah Baiquniyah beliau. Ya. Kata beliau, "Wa ma udhifa lin nabiyyi al-marfu'." Itu ya. Dan apa yang disandarkan kepada Nabi itulah yang dikatakan hadis marfu'. Ya, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini dari makna hadis marfu'. Ya. Kita lihat tadi di situ jadi hadis ini tadi sudah diterangkan ya dari riwayat Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai. Walaupun dia ada dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Hanya dia bukan dari sahabat Abu Hurairah. Kalau di riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dia dari sahabat yang lain begitu ya. Ada dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ada juga dari sahabat siapa kemarin? Jabir bin Abdullah juga ya. Nah, itu 2 orang sahabat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Baik, ada juga dari sahabat Jabir tadi di riwayat Muslim ya. Ya. Ada satu sahabat lagi dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kalau dari Bukhari Muslim itu dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ya. Itu dari hadis yang dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau hadis Abu Hurairah itu bukan dari riwayat Bukhari Muslim, tapi dari riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai dengan sanad yang hasan juga, yang bisa dikuatkan. Ya, jadi hadis ini banyak jalur riwayat dari sahabat ya. Nah, baik. Tidak ada masalah di sini ya. Apa yang dikatakan oleh penulis itu sudah betul. Hadis dari Abu Hurairah. Tapi kalau mau ingin diterangkan lebih tepatnya dari riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai. Jelas ya?
Adapun Bukhari Muslim muttafaqun alaih itu dari sahabat yang lain. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dan selainnya begitu ya. Baik. Nah, jelas hadisnya sahih ya, sudah diterangkan tadi dari ringkasan riwayatnya. Ya, dikatakan di sini oleh Nabi al-muslimu, seorang muslim itu. Di sini al dia bermakna lil kamal. Ya, bermakna lil kamal. Maksudnya muslim yang sempurna, begitu ya. Ini baru diterangkan di sini sifat seorang muslim yang sempurna keislamannya. Itu siapa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu siapa saja yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini dari ciri seorang muslim yang sempurna apa? Keislamannya. Ya. Dan hadis ini menjelaskan, di sini penulis rahimahullah taala membawakan hadis Abu Hurairah ini untuk menjelaskan dari tafsir al-Islam. Ya, dari tafsir apa? Al-Islam. Menunjukkan Islam itu dia tidak terbatas hanya pada rukun-rukun Islam itu yang sudah diterangkan ya di hadis yang pertama kan? Ya. Nabi kan ditanya ketika itu oleh Jibril. Ya, kabarkan kepadaku tentang apa? Islam. Apa jawaban Nabi? Nabi jawab 5 rukun Islam yang sudah ditahu itu kan? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Ini rukun Islam. Ini juga di antara tafsir apa? Al-Islam. Ya, di ayat sudah kita baca juga. Islam bermakna umum. Di antara tafsirnya juga kan? Ada penyerahan diri dengan tauhid kepada Allah, tunduk terikat kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas dari kesyirikan serta berlaku apa? Kesyirikan. Itu juga tafsir apa? Islam. Jelas ya? Tapi ingat, Islam itu tidak sebatas pada itu aja. Ya, bahkan dia juga mencakup hal-hal yang wajib yang dijaga dalam Islam itu ada. Ya, ada hal-hal yang sunnah di mana perkara-perkara ini itu menyempurnakan keislaman. Menyempurnakan apa? Keislaman. Di antaranya di sini diterangkan ya. Dari hal yang menyempurnakan keislaman, seorang dia menjaga lisan dan tangannya dari mengganggu apa? Kaum muslimin. Ya. Hanya ini bukan berarti kalau dia misalnya mencela kaum muslimin misalnya kan, atau dia ganggu orang, itu bukan muslim, bukan seperti itu ya pemahamannya. Ya. Hanya dikatakan kalau dia sering mengganggu seperti itu, dia muslim tapi kurang apa? Keislamannya. Tetap dia muslim sepanjang dia jalankan dari rukun-rukun Islam yang sudah diterangkan tadi, dan dia punya tauhid. Tapi kalau dia tidak bisa jaga lisan dan tangannya dari mengganggu orang, itu tetap muslim. Hanya dikatakan apa? Kurang keislamannya. Ya, kurang keislamannya. Bukan muslim yang sempurna. Ya. Jadi di antara tafsir Islam seperti itu ya. Kita ulangi tadi. Dan hadis ini menjelaskan bahwasanya Islam itu tidak terbatas pada rukun-rukun Islam yang 5. Tapi dia mencakup juga apa? Kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang hendaknya apa? Dijaga. Di mana hal itu dari hal yang menyempurnakan keislaman. Jelas ini saya kira ya. Ya, kita sudah lewat sekarang 3 tafsir Islam. Ya. Dan Islam yang mana yang sudah diterangkan ini itu kembali kepada Islam yang bermakna khusus lagi. Ya. Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama Rasulullah. Itulah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan hadis ini banyak diterangkan di ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim maknanya ya. Ya, seperti dia jaga lisan. Itu kan di situ banyak. Dari gangguan lisan itu kan banyak. Seperti ghibah. Ya, atau dia mencela orang. Ya. Bertengkar sama orang. Itu dijaga ya. Itu diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dan jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ya, ghibah itu kan diterangkan definisinya ya. Engkau menyebut saudaramu pada apa yang dia benci. Ya. Diceritakan orang pada apa yang dia benci. Tapi kalau orang senang, itu bukan ghibah ya. Kalau diceritakan dia cinta perkara itu bukan ghibah.
Baik. Hanya sebatas pada perkara yang dia benci. Itu diantara contoh ya dari mengganggu kaum muslimin dengan apa? Dengan lisan. Ada ghibah, ada namimah misalnya juga, ada domba, provokasi kalau sekarang ya. Itu provokator itu bukan dosa kecil itu dosa besar. Masuk dari hal-hal yang mengurangi apa? Keislaman. Nah, yang mengurangi keimanan. Dipaham ya? Baik. Iya. Adapun gangguan tangan itu banyak juga. Seperti dia zalimi orang misalnya dengan dia pukul, atau dia curi barangnya orang misalnya kan. Dan selainnya dari gangguan-gangguan, dari hal-hal yang mengurangi apa? Keislaman tapi tidak membatalkan apa? Islam. Ingat ya, ini dari hal yang mengurangi keislaman, bukan hal yang membatalkan apa? Keislaman. Ini dibedakan ini masalahnya. Baik. Ya. Itu dari mana hadis secara global ya. Baik. Nah, dari sini juga kata para ulama ya. Tapi itu dari faedah pokok sudah jelas tadi ya. Dari sini penjelasan tentang apa? Tentang tafsir al-Islam yang sudah diterangkan tadi. Itu faedah pokok hadis. Tapi faedah yang kedua dari hadis ini juga diterangkan kepada kita. Dalam hadis ini penjelasan dari hak-hak seorang muslim. Ya, itu dijaga ya. Hak seorang muslim itu tidak boleh diganggu. Ya. Dengan lisan ataupun dengan apa? Dengan tangan. Hanya di sini dibedakan ya. Ya, dibedakan. Kalau orang yang menyebarkan ya agama yang batil misalnya kan, atau ajaran yang sesat, ya, itu jangan dibiarkan juga ya. Tetap diterangkan kebatilannya sebagai bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Dipahami ya? Jangan misalnya kalau ada yang menyebarkan kebatilan, ajaran sesat, ya, kita terangkan kebatilannya. Ada yang bilang, oh jangan ganggu dia. Ya, itu tidak boleh ya, itu lain lagi masalahnya. Ya, itu lain lagi pembahasannya. Dia kan sudah terlanjur menyebarkan apa? Misalnya penyimpangan, kesesatan. Ya, itu kan harus diterangkan kesalahannya begitu agar ya dijauhi kan oleh kaum muslimin. Mereka tidak masuk ke situ. Jelas ya? Itu lain lagi pembahasannya. Ya, dan itu yang berbicara di situ kadang adalah orang yang berilmu, yang kuat ilmunya, punya keahlian, punya ketakwaan. Ya, bukan semua orang ya yang masuk di masalah-masalah seperti itu dia membantah. Itu tugasnya apa? Para ulama. Jelas ya? Baik. Jadi padanya ada penjelasan hak-hak seorang apa? Muslim. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari hadis penjelasan dari sifat ya muslim itu yang apa? Menyempurnakan keislamannya. Itu dia menjaga lisan dan tangannya dari mengganggu. Ya. Baik. Mungkin kan sekarang ada yang bertanya, ya, sifat muslim itu kan banyak. Kenapa hanya dua di sini diterangkan? Yaitu yang menjaga lisan dan menjaga apa? Tangan dari mengganggu kaum muslimin. Mana sifat-sifat yang lainnya begitu kan? Ya. Kenapa disebutkan hanya ini saja sifatnya kan? Itu kata para ulama dijawab dengan dua jawaban. Dengan dua apa? Jawaban. Ya. Jawaban yang pertama, karena sifat yang diterangkan di sini ini jarang sekali dimiliki oleh seorang apa? Muslim. Itulah Nabi SAW ingatkan begitu. Seorang muslim itu siapa yang selamat kaum muslimin dari gangguan lisan dan tangannya. Ini jarang sekali ya. Ya, jarang sekali didapatkan di kaum muslimin. Ya, dia sudah muslim kadang, tapi dia tidak bisa jaga lisan. Dia jaga tangannya dari mengganggu apa? Orang lain. Ini jarang didapatkan. Oleh karena itu Nabi ingatkan dalam hadis ini. Baik. Kemudian sebab yang kedua, kenapa hanya disebutkan sifat ini sebagai sifat seorang muslim? Karena sifat ini adalah sifat yang dibutuhkan sekali. Ya, dari hal yang menyempurnakan apa? Keislaman. Dari hal yang menyempurnakan apa? Keislaman. Ya, sangat dibutuhkan ya, yang menjaga persatuan ya dari kaum muslimin. Ya, banyak kemaslahatan padanya ketika sifat-sifat ini dijaga. Ya,
oleh seorang muslim dan muslimah. Baik. Ini dari tafsir Islam ya. Kemudian juga dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah hadis penjelasan bahwasanya Islam itu bisa bertambah dan bisa juga apa? Berkurang. Sama dengan iman ya. Bisa bertambah bisa apa? Berkurang. Dia bertambah dengan sifat seperti yang sudah diterangkan di sini ya. Dia jaga lisan dan tangannya dari mengganggu orang. Ini kan dari sifat yang menambah apa? Keislaman. Kapan dia ganggu orang dengan lisan dan tangannya, itu berarti apa? Kurang apa? Islamnya. Bukan dikatakan kafir ya. Jangan salah paham. Bukan dikatakan kafir, tapi kurang apa? Islamnya, karena dia melakukan dosa dan maksiat. Jelas ya? Baik. Itu dipaham ya? Dari hadis ini. Islam itu bisa bertambah, bisa juga apa? Berkurang. Sama dengan iman. Bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ini kan dari contoh dosa dan maksiat ini. Bukan hal yang mengkafirkan, tapi hal yang mengurangi apa? Keislaman. Baik. Itu diantara dari faedah hadis. Nah, ya. Sekira itu dulu ya dari penjelasan hadis ini ya. Jadi sudah cukup penjelasan dari faedah pokok dan sekaligus sudah diterangkan tadi faedah-faedah apa? Tambahan dari hadis ini. Baik. Jadi bisa di situ dikasih keterangannya di riwayat muttafaqun alaih itu bisa ditambah di situ dari riwayat yang sudah diterangkan tadi ya, keterangannya dari riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai dan selainnya begitu ya. Adapun muttafaqun alaih itu dari sahabat yang lain. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As dan selainnya. Baik. Ya sekarang itu dulu dari akhir pembahasan kita ya. Insyaallah dalam berikutnya kita akan masuk hadis yang ketiga atau dalil yang keempat dari bab ini ya. Baik. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Ya silakan kalau ada yang bertanya. Tapi apa kemarin faedahnya? Di antara dari faedah 7 orang sahabat tadi itu yang paling banyak riwayat hadisnya. Itu diterangkan oleh para ulama. Ada 7 orang sahabat yang sudah diterangkan tadi itu. Kenapa mereka paling banyak hadisnya? Ada bisa jawab? Hah? Apa? Apa? Bukan. Ada juga yang hidup zaman Nabi, tapi tidak banyak hadisnya. Ada sudah diterangkan itu. Ya, karena 7 orang ini tinggal di mana? Tinggal di kota. Ya, tinggal di kota ya. Ini kan kebanyakannya tinggal di Madinah ini. Abu Hurairah tinggal di mana? Di Madinah. Abdullah bin Umar tinggal di mana? Di Madinah juga. Iya. Siapa lagi? Anas bin Malik. Itu kan tinggal sama Nabi 10 tahun kan? Di mana? Di Madinah. Siapa yang keempat? Abdullah bin Abbas juga tinggal di Madinah. Hanya Nabi ketika wafat itu beliau pindah ke mana? Ke Mekah. Mekah kan kota juga. Iya. Yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri juga sama. Jabir bin Abdullah, Aisyah. Ini kan dari sahabat-sahabat ini yang tinggal di kota ya. Iya. Jadi itu memang di antara faedah seorang tinggal di kota. Itu banyak tersebar ilmu agama di situ. Hanya di kota juga banyak penyimpangan ya. Hati-hati juga. Ya. Jadi kalau di desa kan mungkin jarang kita lihat hal-hal yang aneh-aneh. Tapi juga jarang ilmu di situ kan. Ya seimbang begitu istilahnya. Ya, tapi dari sisi keluasan ilmu itu
Untuk sahabat-sahabat yang tinggal di kota itu lebih banyak hadis-hadisnya mereka sebarkan begitu ya. Karena banyak manusia yang datang pergi itu kan di kota begitu ya. Ya. Itu di antara faedah juga ya. Tapi bukan berarti kita katakan kurang ya kalau yang tinggal di desa. Hanya kalau dari sisi perbandingan kayak seperti itu. Ya, tempatnya ilmu dari masa dahulu itu memang di kota. Tempatnya ilmu agama ya di kota. Tempat-tempat manusia di situ banyak. Ya, berkumpul di situlah banyak tersebar ilmu agama. Nah, baik. Ya, segera itu dari akhir. Itu yang di antara faedah yang diterangkannya oleh sebagian ulama dalam masalah ini. Tapi sebagian juga ada ulama yang tinggal di desa. Ada ya dari para ulama. Seperti Syekh Mukbil itu kan. Beliau tinggal di desa. Bahkan tidak ada lampu di sana ya, di pondok beliau. Tapi manusia datang dari segala penjuru begitu. Ada juga imam yang lain lagi yaitu Syekh Imam Abdul Razak bin Hammam As-Sanani. Ini juga dari ulama yang diceritakan dalam biografinya itu kalau orang mau cari air itu jalan dulu bermil-mil baru dapat air dari pondoknya itu. Tapi bersama dengan itu manusia datang belajar begitu ya dari segala penjuru, dari segala penjuru. Ini dari tempat-tempat yang mungkin dia bukan di keramaian ya, tapi ilmu itu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia tinggal. Dimanapun dia tinggal. Baik. Hendaknya seorang bersyukur ya. Intinya kalau dia mudah dapatkan ilmu di situ, dia belajar agama, itu hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak teman-teman kita, mungkin saudara kita, banyak yang ingin belajar, tapi karena kendala mungkin dia jauh dari ilmu tempatnya begitu ya. Kita sekarang ini alhamdulillah banyak kemudahan. Ya, mungkin kalau dia jauh dia bisa lewat online misalnya kan. Ada pelajaran-pelajaran online. Itu digunakan fasilitas ya. Jangan dibiarkan saja lewat-lewat begitu. Baik. Itu dari sebagian faedah yang harusnya kita senantiasa mengambilnya. Baik. Tapi segera itu dari akhir majelis kita pada malam hari ini ya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.